Saya pantau info-info sih, emang iya nih banyak warga mengeluh tagihan listriknya membludak. Saking nggak masuk akalnya, ada yang biasanya cuma bayar ratusan ribu, tiba-tiba jadi belasan juta rupiah. Emang sih, seringkali pembengkakan listrik terjadi tanpa kita sadari. Kadang bisa jadi gara-gara hal sepele aja, seperti pemakaian alat-alat elektronik secara boros misalnya. Atau bisa jadi tagihan membengkak karena hal di luar kendali kita, seperti pencurian listrik dan kesalahan dalam instalasi listrik. Tapi ini good people, kayaknya nih ya, persoalan heboh tarif listrik naik kali ini berbeda. Seperti keluhan Ivan, warga Bekasi yang saya temui. Bulan lalu tagihan listriknya naik sampai 5 kali lipat. Heran katanya. Biasanya 300 sampai 400 ribuan sebulannya. Sebulannya. Dayanya itu berapa? 2.200. Sekarang terakhir kemarin berapa bayar? Terakhir 1.500.000 waktu tagihan bulan Mei. Wow. Itu 5 kali lipat ya? 5 kali lipat. Sekarang kan udah LED semua lampunya. Emang sengaja karena anak lahir saya mau iritin listrik gitu. Kok udah normal nih listriknya selama dari Oktober 300 ribuan udah sesuai target lah gitu. Kok malah jadi 1.500.000 pas di bulan Mei tagihannya. Itu kaget banget sih, syok. Itu maksudnya kan, oke, Mas Ivan kan sempat WFH juga ya dari bulan? Memang saya sehari-hari WFH dari rumah. Nah itu memang nggak mungkin segitu nih hitungannya nih kalaupun seharian nyalain lampu atau Betul. apa gitu. Seharian AC nyala pun dan nggak mungkin sebenarnya AC nyala seharian kan. Itu harusnya nggak mungkin banget bisa 1,5 juta. Saya sempat ngobrol juga sama orang PLN-nya dan dia pun bilang itu terlalu tinggi gitu. Mereka sendiri bahkan nggak masuk di akal gitu. Terus? Tapi sampai sekarang belum ada petugas yang datang untuk ngecek meterannya. Seperti yang kita tahu ya good people, pembayaran listrik untuk rumah ada 2 cara paling nggak nih. Prabayar yang populer dengan sebutan pulsa atau token. Intinya kalau listrik mau nyala ya kita harus beli token dulu. Kita juga bisa atur jumlah daya listrik yang mau kita beli sesuai rata-rata kebutuhan bulanan atau harian juga bisa. Tapi siap-siap kalau kuota token udah habis, listrik akan langsung mati. Maaf, tolong lampu dinyalain dong. Ini kan masih on air. Halo. Nah, kedua ada pasca bayar. Ya intinya kita pakai sepuasnya dulu baru bayar di akhir, awal bulan biasanya. Cuma pelanggan pasca bayar punya biaya minimum yang mesti tetap dibayar walau nggak ada pemakaian. Oke, sebenarnya kalau mau cek hitung-hitungan tagihan listrik lumayan gampang kok good people. Jadi, total konsumsi watt listrik per hari di rumah jumlahkan dulu. Kemudian dibagi 1000 agar menjadi satuan kWh. Nah, setelah didapat total dalam satuan kWh-nya, tinggal dikali biaya kWh sesuai golongan tarif listrik. Jadi, kalau kira-kira ada hal aneh, kita bisa menelusurinya. Cuma emang sih, kekurangannya listrik pasca bayar kontrol meteran beberapa masih ada yang dilakukan manual oleh petugas. Sehingga celah hilafnya bisa banget terjadi. Kita pada waktu bulan Maret dan bulan April melakukan pencatatan meter yang dipakai oleh pelanggan itu melalui rata-rata 3 bulan ke belakang. Nah, 3 bulan ke belakang ini adalah pemakaian yang normal dia, yang dimana dia bekerja di kantor, hidup seperti biasa. Jadi pemakaian 3 bulan kita hitung mulai dari Desember, Januari, Februari, itu 3 bulan ke belakang. Tapi pada waktu COVID kan kebanyakan polanya berbeda. Sebagian besar itu bekerjanya di rumah. Sehingga pemakaian mereka melonjak. Tetapi kita karena melihat ke belakang 3 bulan tadi, maka yang kita gunakan adalah rata-rata 3 bulan ini. Artinya ada selisih dari rata-rata 3 bulan dengan pemakaian sebenarnya. Dan ini terjadi di 2 bulan berikutnya. Pada bulan April juga begitu kita lakukan. Tapi di tengah heboh-heboh ini ada juga sih warga yang merasa tagihannya tetap normal kok. Kalau saya sih sejauh ini normal ya, nggak ada perubahan. Jadi kalau saya kan yang pakai yang pasca bayar ya. Itu sebelum berapa biasanya? Sebelumnya biasanya kan sekitar 600-700 ya. Sekarang sih juga nggak beda jauh lah. Normal sih sebulannya 200.000. Tapi nggak ada kenaikan harga ya? Enggak. Beberapa bulan ini? Iya, akhir-akhir ini normal.
Oke deh good people, mending sekarang kita lebih teliti dan bijak aja dulu yuk dengan kebiasaan dalam mengonsumsi listrik. Supaya bayar listrik jangan mahal-mahal deh. 1. Ini adalah kebiasaan yang suka kita abaikan. Mencabut perkabelan dari semua barang elektronik. Kayak chargeran tuh. Mager aja ya nggak sih dibiarin di steker itu loh colokan listrik. Ini ternyata pengaruh loh. Nanti jangan lupa cabut ya good people. 2. Lampu nih. Ya mending kalau siang jangan juga dinyalain sih. Kan ada matahari bersinar terang benderang. Ya nggak? Ketiga, AC. Jangan juga seharian dinyalain sih. Kalau mau dinyalain, ya siap-siap dengan konsekuensinya aja deh. 4. Selalu cek alat listrik atau breaker. Hal ini untuk mencegah adanya overload daya yang bisa membuat pembagian daya menjadi nggak seimbang. Jadi, tagihan pada bulan April dan Mei ini PLN menggunakan penghitungan rata-rata dari pemakaian listrik di 3 bulan terakhir bersamaan dengan adanya aturan PSBB. Makanya PLN menganggap akan ada habit kenaikan pemakaian listrik. Ya, meski demikian, banyak juga nih masyarakat yang masih merasa dirugikan dengan tagihan yang tidak masuk akal. Semoga aja ada follow up dan solusi cepat dari pihak PLN ya. Lia Astria, Anand Surya melaporkan untuk NET.